Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadithi siyamu yaumul arafah ahtasibu ala Allahi ayyukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Wa qala aidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin aktsar min ayyatakibu fihi 'abdan minan nari min yaumi arafah wa innahu la yaduru thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula'i. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim wa ba'du. Sebelum saya lanjutkan, mungkin monggo bentuk sok aja, maju aja Bapak Ibu, majeng aja. Anak-anak maju aja enggak apa-apa. Ya, biar ibu-ibu enggak kedinginan, biar dapat karpet, maju aja. Ya. Jadi majeng. Mungkin yang masih di luar, yang sudah tidak ada kesibukan, ikut masuk dulu ke masjid untuk ngaji, baik itu ibu, bapak maupun anak-anak pondok semuanya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji itu sedang melaksanakan wukuf. Jadi di Saudi sekarang ini pukul 1 ya, jadi pukul 1 lebih sekitar 10 menitan. Jadi baru saja mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji menyelesaikan sholat zuhur dan asar jamak qashar takdim. Sekarang beliau-beliau itu baru memperbanyak kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hari ini saya barusan live dengan salah satu pembimbing Ustaz Imam. Ya, ini tadi saya sampai utang gitu. WA-WA-an beliau akan sholat zuhur dan asar. Lalu sampainya saya di sini berarti sudah selesai. Khutbah, ada khutbah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih kehebatan Yaumul Arafah itu? Kenapa kita keroyo-royo ya, melakukan ibadah maksimal gitu? Karena memang gak main-main Yaumul Arafah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ma min yaumin aksaru min ayatika wa fi abdan minan nari min yaumil arafah. Di antara hari-hari yang Allah itu banyak membebaskan seseorang dari api neraka adalah hari Arafah. Jadi hari Arafah itu hanya ada pada saat orang-orang yang haji itu wukuf di padang Arafah. Itu yang disebut dengan Yaumul Arafah. Jadi insya Allah sekarang ini Yaumul Arafah. Sebentar, ini ada yang ngebel lagi, mohon maaf. Kita lanjutkan. Rasulullah ketika kalau mau min yaumi aksa min ayatika wa fihi abdan minan nari min yaumil arafah. Jadi Allah itu menyelamatkan hamba-hamba Allah ya, dari api neraka itu paling banyak aksarum, yaitu pada yaumul arafah.
pada hari Arafah. Padahal kita sebagai manusia itu pasti punya dosa, pasti punya dosa. Dosa untuk diri sendiri, dosa terhadap orang lain, dosa terhadap keluarga, dosa banyak hal. Dosa, banyak kesalahan-kesalahan kita. Tidak ada orang yang di dunia ini suci dari dosa, tidak ada. Di surah An-Najm itu Allah mengatakan ya, bahwa tidak ada orang ini dalam keadaan suci, itu tidak ada. Bebas dari dosa itu tidak ada. Ada dosa yang kita tidak ketahui, namanya dosa lama. Ya, maka jangan kita itu sok merasa diri kita itu suci, bersih dari dosa, tidak ada. Ya. Karena kita itu kadang-kadang nggak ngerti ada dosa yang kita sendiri tidak paham kalau itu dosa. Ya. Maka hari kesempatan Allah membuka ya, ampunan itu adalah paling banyak min yaumil arafah, pada hari Arafah. Wa innahu la yadnun tsumma yubahi bihimul malaikah. Disebutkan dalam hadis ini ya. Wa innahu la yadnun tsumma yubahi bihimul malaikah. Saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mendekati mereka ya. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang benar-benar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah itu, utamanya orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Ini Allah mendekati yanu summa yubayu bihim malaikah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menampakkan keutamaannya kepada mereka. Kepada siapa? Yaitu kepada para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menampakkan keutamaannya orang-orang yang saat ini sedang wukuf. Bapak Ibu yang pernah hadir di tanah Arab, pernah haji, pernah di Arafah, harusnya merasakan ya, harusnya merasakan saat-saat itu Allah menampakkan keutamaan kita di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat itu. Bihimul malaika fayaqulu, lalu Allah ngendika dalam hadis ini, Rasulullah ngendikakan ma'arada haulai gitu. Ma'arada, apa yang diinginkan oleh mereka. Jadi Allah ya, membanggakan umatnya Rasulullah SAW sebagai hamba Allah yang datang ketika wukuf, dibanggakan, diutamakan ya, di hadapan para malaikat. Dan Allah berfirman ya, apa yang mereka inginkan itu. Atau dalam hadis ini, apa yang menjadi keinginan kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Di waktu Arafah. Ini bagi orang yang sedang wukuf ya. Lalu bagaimana kita yang sedang tidak dalam keadaan wukuf? Untuk bisa mendapatkan itu, maka syaratnya kita puasa ya. Syaratnya adalah puasa ya. Kenapa? Rasulullah SAW itu siyamu yaumu Arafah, puasa hari Arafah, aktazibu alallahi ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Jadi orang yang puasa Arafah itu akan dihapus dosanya 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Maka otomatis orang ini kalau ketemu setiap tahun dengan Yaumul Arafah, maka dia bersih, diampuni oleh Allah. Maka kalau kepingin kita itu diampuni oleh Allah, apa yang menjadi keinginan kita? Kalau kita belum bisa wukuf hari ini, maka kita puasa hari ini. Kita puasa hari ini. Apa yang kita minta itu dikasih sama Allah. Kapan puncaknya? Puncaknya adalah di hari waktu menjelang sore hari. Ada hadis yang lain
nanti saya sampaikan di sini. Inna Allah azza wa jalla yubayi malaikatu asiyatan arafah bi ahli arafah fayaqul unduru ila ibadi atauni su'tan ya ghubran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubahi malaika, membanggakan kepada para malaikat asiyata arafah, yaitu di waktu sore. Asiyah itu di waktu sore, arafata yaitu pada saat Arafah. Jadi Allah membanggakan di waktu sore, di saat Arafah. Fayaqul, dikatakan dalam hal ini ya, bi ahli Arafah, kepada orang-orang yang ahli Arafah ya, orang-orang yang saat ini sedang wukuf pada Arafah. Fayaqul unduru ila ibadi atauni subsan ghubran, itu lihat hamba-hambaku, mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan berdebu, kusut dan berdebu. Maka itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Apa yang dia minta akan dikasih sama Allah. Kapan waktunya? Asyiyatan Arafah, yaitu di waktu sore pada waktu Arafah. Nah, sorenya kita waktu Arafah itu ya ini. Kalau sorenya waktu Arafah Saudi, ya nanti sekitar pukul 8, pukul 9 gitu waktu sorenya ya. Jamnya kita, karena selisihnya 4 jam. Selisihnya 4 jam. Jadi maghribnya duluan kita. Jadi kalau kita itu maghrib, sana belum asar. Sana belum asar, baru waktu menjelang asar, selisihnya 4 jam. Kalau nanti di sana maghrib, berarti sini sekitar setengah 10 atau jam 10. Nah, kapan 10 apa? Malam nanti. Nah, maka monggo Bapak Soibu ya, kita yang tidak sedang wukuf, kita puasa, mengakhiri puasa kita ini doa yang baik. Doa yang baik. Saya tadi hari ini minta sama Allah, ya Allah, berilah beres urusan saya gitu. Karena urusannya ini banyak dan harus selesai hari ini gitu. Saya minta sama Allah ya. Sejak pagi kok, sejak subuh sudah ada acara di bar subuh itu bikin makalah jam 7 atau setengah 8 tadi bikin makalah untuk ngaji di Uswatul. Terus saya jam 8 atau jam berapa itu saya fotokopi, saya ngeprint sendiri, saya fotokopi sendiri ya. Saya ngaji, saya harus mikir ini jam 10 ngaji ini manteng gitu, ya. Terus nanti pada duhur harus ada urusan dengan Telkom gitu. Sampai asar, pada asar saya harus urusan dengan persapian gitu. Jam 5 harus sampai sini gitu ya. Ini kan terus gitu tuh. Apa doanya kita? Minta ya Allah dimudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Urusan dirampungkan. Pas, semuanya pas. Semuanya pas. Tadi sampai sini pas, belum jam 5. Kan pas, mulainya pas sesuai undangannya jam 5. Tadi pas urusan sapi di secang dari pucang, pas sapinya udah dipertengkrengkan di mobil, tapi belum lepas karena belum saya bayar. Pas saya bayar. Tadi oleh Telkom penyerahan sapi di Rambiana tadi yang dibawa di Keruman Jasing itu pas. Jadi bareng saya datang yang bagian bawa banner dari Telkom itu pas datang WA saya, Ustaz saya sudah sampai lokasi. Saya bilang OTW dan nanti mesti saya baru pimpinannya. Betul, dia udah sampai, pasang banner selesai, saya datang ya. Setelah itu baru saya datang, di belakang saya pimpinannya Telkom pas gitu. Urusannya pas gitu. Tadi yang manten ya pas gitu. Yang kesuatan juga pas,
Ya, pas. Apa? Karena ini yaumul arafah. Minta aja sama Allah. Minta sama Allah. Saya sempat pulang karena sholat asar dulu. Itu duhurannya juga bisa jamaah. Tadi saya sempat duhuran itu jamaahnya bisa di sini kalau nggak salah. Asalnya saya bisa jamaah itu di musola Kotro Bangsa. Pas, karena saya harus ngambil anak-anak. Ya, pas semuanya. Kenapa? Doa tadi Pak, yaumul arafah. Gak mungkin oleh Allah itu gak dibikin pas. Ya, pasti itu sudah. Ya. Saya baru mau bayar kambing, kambingnya udah sampai sini. Gitu. Mau bayar kambingnya udah diantar sini. Terus saya berdoa, saya belum bayar. Terus bilangnya apa? Sudah Ustaz, bayarnya kapan-kapan saja nggak apa-apa. Saya tadi dari puncak rencana mau ke tempat kambing itu mau bayar. Gitu. Ya. Tapi kok jagoannya udah malah kirim sini. Lalu yang mau saya bayar hari ini, saya pikir kambingnya udah datang, padahal kambingnya itu harusnya besok. Ya, saya mau bayar. Pas orangnya yang mau saya bayar datang hari ini. Kan saya nggak perlu ke Secang bayar. Ini semuanya dipas. Siapa yang mempaskan kayak gitu tuh? Allah. Bukan karena canggihnya kita, bukan karena ininya, enggak. Sing iso ngepas ke urusan itu Allah, bukan kita. Saya udah bisa. Ini Allah ini. Allah yang menjadikan kita itu pas semuanya ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hari pasnya kita itu mohon ampunan sama Allah, mohon apa yang kita minta sama Allah. Ini hebatnya yaumul arafah, ya. Hebatnya yaumul arafah. Kenapa? Hadis tadi Nabi ini kok fayaqulu ma arada haula'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Siapa? Kalau yang sedang wukuf, yang sedang melaksanakan haji, berarti orang ini sekarang sedang wukuf. Lalu orang yang tidak sedang haji, yaitu mereka orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa Arafah. Jadi kalau kepingin kita ini disebut oleh Allah ma aroda haula, apa yang kamu inginkan. Karena ibu bapak itu kan anak-anak remaja atau siapapun kan masih punya keinginan. Nek sing cah nom gitu kepinginane kok nek lulus sekolah gitu ya, bisa kerja atau bisa kuliah. Yang sudah kerja kepinginnya dapat jodoh. Yang sudah punya jodohnya kepingin punya keturunan biasanya. Yang sudah punya keturunan, anak udah pada gede itu kepinginnya ya keturunan itu punya jodoh, punya keluarga. Kita punya cucu, kita punya macam-macam. Kan mesti problematika. Kita punya keinginan itu. Apa yang kita inginkan itu? Ini saat ini dicari sama Allah. Aina haulai? Mana orang-orang ini yang apa yang dia inginkan itu? Nah, tinggal sekarang itu. Ini waktunya tinggal berapa menit. Nah, ini sambil ngaji, sambil ngerenung ini. Minta apa? Saya minta sama Allah, ya Allah, pondok ini selesaikan ya Allah, diselesaikan sama Allah. Ya, diselesaikan sama Allah. Ini acara ini, ya kan? Ya Allah, ini ada shaum yaumul arafah, diselesaikan sama Allah. Ya, besok ada acara sholat Idul Adha di halaman RSI. Jadi saya panggil karyawan itu, udah bilang, Ustaz tenang aja, besok Ustaz tinggal rawuh, udah selesai semua, begitu. Ya, udah selesai semua urusan ini. Dari mana ini? Doa. Kapan puncaknya? Cari waktu-waktu, saat-saat yang Allah itu tepat kasih kabulkan doa. Nah, saya kasih bocoran ini kapan? Sore ini. Nah, sore ini minta semua. Nah, ini monggo sambil ngaji, sambil renung. Saya juga punya permintaan kok sama Allah. Sore hari ini saya minta ada permintaan sama Allah. Ya, nanti Allah kasih.
Nanti Allah kasih. Ya, jadi ini janjinya Allah. Biyaumil Arafah. Itu keutamaannya. Bahkan keutamaan yang lain, hari Arafah ini adalah disebutkan Yaumul Arafah. Hari Arafah itu adalah keutamaan kita di dalam berdoa itu. Ada satu hadis yang Rasulullah Muhammad SAW ngendika. Jadi kenapa kita itu harus berdoa? Karena Rasulullah yang ngendika sendiri. Ya. Hari Arafah itu khairu doa. Sebaik-baik doa adalah doa Yaumul Arafah, yaitu doa pada hari Arafah. Ya. Jadi ini sebaik-baik doa. Jadi kalau kita itu doa wingi baik, tapi ini adalah hari sebaik-baik berdoa. Paling mustajab berdoa. Jadi pertanyaannya, lah kita kan sedang tidak dalam keadaan wukuf. Iya, memang tidak dalam keadaan itu. Tapi Rasulullah ngendika di dalam hadis ini bukan dalam keadaan khairu doa, sebaik-baik doa adalah doa Yaum Arafah. Coba diartikan ya. Kan khair, sebaik-baik doa. Doa yaitu doa Yaum Arafah, yaum hari. Bukan orang yang hanya sekedar wukuf. Kalau itu orang yang sedang wukuf, berarti kalimatnya bunyinya begini. Khairu doa, doa itu orang yang sedang wukuf itu, ya, itu keadaan itu, ya, maka orang itu bukan disebut Yaum Arafah, tapi wayatakifuna Arafah, orang yang sedang berada berdiam diri di Arafah. Tapi kalimatnya tidak pakai yatakifu, tidak orang yang sedang berdiam diri. Kofa yang tuh kif itu kan berdiam diri. Maka ada kalau istilah di Quran itu wakof. Wakof itu kan berhenti, dia berdiam diri, berhenti gitu. Maka kalimatnya itu tidak begitu. Di hadis itu kalimatnya khairu doa, doa Yaumul Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Iya. Jadi doa adalah doa di hari Arafah. Ini istimewa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kenapa sekarang ini Allah mencari ma'aroda haula, apa yang diinginkan hambaku? Kapan waktunya itu? Waktunya adalah pada waktu masa, pada waktu sore, pada waktu sore hari. Yang sekarang ini, yang sekarang ini. Terakhir sekali, terakhir. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Arafah juga disebut hari kesempurnaan daripada agama dan nikmat. Ya. Jadi hari keutamaannya di dalam hari Arafah di sini adalah merupakan hari kesempurnaan agama dan nikmat. Kenapa? Karena turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu turunnya adalah pada Yaumul Arafah. Pada hari ini telah aku cukupkan nikmatmu, telah aku sempurnakan agama. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempurnaan agama Allah dan kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak dan Ibu, masih ada waktu beberapa menit kita berdoa meminta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa-doa ini diijabah oleh Allah. Ya, doa kita yang pertama nanti memohonkan ampunan untuk orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah meninggal. Yang kedua, nanti doanya adalah minta kita diperbagus urusan kita, urusan agama, urusan dunia, ya, urusan akhirat. Ya, kalau tak kita ditambah umur yang penuh kebaikan, kalau kita itu dimatikan sama Allah, dimatikan, dijauhkan dari kejelekan, mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Lalu doa yang selanjutnya nanti adalah kita memohon pada Allah kebaikan istri atau suami kita, kebaikan anak turun kita. Ya.
menjadi qurrat ayun dan menjadi orang-orang yang soleh. Dan nanti yang terakhir adalah mohon kita tetap menjadi hamba-hamba yang beriman dan bersyukur, dan kita meminta keselamatan dunia dan akhirat. Monggo saudara-saudara, kita juga memohon kepada Allah untuk dijauhkan besok dengan adab api neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya aziz ya ghaffar ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i wal jaldi wal bara wa naqi min khataaya kama yunqqa sawbul abyad min al-jannah wa adilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawji baqi bil qabri wa adabannar. Allahumma ya Allah, aslih lana dinana alladhi wa ismatu amruna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati la yahamaduna waj'al hayatan ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pakatan bila wonten khilaf kesane konyol pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.